Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aden Putra dengan NIM E1 E1 24027. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang materi perkuliahan struktur data yang sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke materi linked list, data structure and algorithm with Python. Nah, langsungnya kita masuk ke perkenalan introduction array versus linked list. Nah, di sini array based sequence, urutan berbasis array. Nah, an array provides more centralized representation. Nah, jadi itu array memberikan representasi yang lebih terpusat, centralized. Nah, with one large chunk of memory capable of accommodating reference to many elements. Nah, dengan satu blok memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Nah, jadi itu array itu udah berikan representasi yang lebih terpusat dengan satu blok yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Nah, di sini ada keterbatasan dari array array base. Nah, di sini panjang array dinamis mungkin lebih panjang daripada jumlah elemen jumlah elemen yang sebenarnya disimpan. Nah, batasan amortized atau batasan amortasi untuk operasi itu mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Nah, insertion and deletion jadi penyisipan dan penghapusan pada posisi bagian dalam sebuah array itu membutuhkan eh, mahal, expensive. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan penjelasan linked list. Nah, linked list itu adalah alternatif untuk sequence berbasis array. Jadi alternatif dari array based sequence yang mengatasi keterbatasan ini. Nah, jadi dia adaptasi ketika keterbatasan ini. Di mana array based itu dia terbatas. Ada keterbatasannya dari 3 poin ini. Nah, sedangkan linked list dia ada atasi keterbatasan-keterbatasan dari array tersebut. Nah, it relies on a more distributed representation in which a lightweight object. Nah, jadi dia itu linked list ini dah mengandalkan representasi yang lebih terdistribusi, di mana sebuah objek ringan, now as a node, is allocated for each element. Objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, jadi each node atau setiap node itu mempertahankan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangga. Eh, untuk secara kolektif merepresentasikan urutan linear dari sequence. Nah, jadi itu dia kalau linked list dia mempertahankan setiap node itu udah mempertahankan referensi ke elemen satu, elemen dan elemen di belakangnya, elemen sebelumnya. Jadi itu seperti berkaitan. Seperti namanya kan linked list. Nah, selanjutnya linked list has the following limitation. Nah, linked list juga itu dia memiliki keterbatasan yang dimana elemen-elemen dari linked list itu, elemen of a linked list itu tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerika. Ya. Nah, selanjutnya itu kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node itu kedua, kelima atau ke-20 dalam daftar. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya itu singly linked list atau daftar apa ya? Nah, singly linked list itu adalah linked list tunggal. Nah, jadi dalam sebuah linked list tunggal dalam bentuk paling sederhana itu adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Nah, jadi dia membentuk sebuah urutan.
yang dimana setiap node itu menyimpan referensi ke sebuah objek yang merupakan elemen dari urutan tersebut, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Nah, eh, node pertama dan yang terakhir itu, node pertama dan terakhir dari sebuah linked list itu dikenal sebagai head dan tail dari list tersebut. Nah, jadi itu node pertama itu head, ini node pertama. Sedangkan node terakhir itu tail. Nah, selanjutnya itu dengan memulai dari kepala head. Nah, dengan memulai dari kepala toh, memulai dari head dan bergerak dan berpindah dari satu node ke node lain mengikuti referensi berikutnya. Kita bisa mencapai ekor atau mencapai tile. Nah, ini dari daftar dengan menelusuri linkers traversing the linked list. Nah, jadi itu dia dari dengan memulai dari node kepala, kita bisa telusuri node-node node yang lainnya yang berhubungan hingga kita dapat tile atau mendapatkan ekornya. Jadi tiap semua node itu berhubungan yang pada akhirnya akan bersatu, akan kembali ke tile. Nah, di sini juga kita dapat mengidentifikasi ekornya sebagai eh, node yang memiliki non sebagai referensi berikutnya. Nah, jadi ini dia eh, ini tile, dia bisa eh, nih referensi berikutnya setelah tile dia itu non. Nah, sedangkan kalau head dia pasti ada referensi berikutnya seperti Lux, referensinya MSP, MSP referensinya ATL, ATL referensinya bos. Nah, bos ini tile karena setelah dia tidak ada lagi referensi, sudah dia ujung. Nah, karena referensi berikutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai tautan, sebagai link atau penunjuk ke node lain. Nah, proses menelusuri sebuah daftar juga dikenal sebagai link hopping atau pointer hopping. Jadi itu proses ketika kita menelusuri sebuah list juga disebut sebagai link hopping atau pointer hopping. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Minimalnya linked list itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Nah, yang pertama, a reference to the head of the list. Referensi itu ke head dari sebuah list. Eh, Tanpa referensi eksplisit dari ke kepala, tidak akan ada cara untuk menemukan node tersebut atau secara tidak langsung node lainnya. Nah, jadi itu kalau tidak ada eh, referensi yang eksplisit tentang apa kepalanya, kita tidak bisa atau sangat sulit bahkan menemukan node-node setelahnya. Nah, selanjutnya itu eh, an explicit reference to the tile node. Nah, referensi eksplisit ke node ekor. Nah, ini dia not required atau tidak wajib, tapi eh, lebih baik ada untuk mencegah penelusuran sisa daftar, sisa list ya. Selanjutnya itu count of the total number of nodes. Nah, jadi itu jumlah total node yang membentuk daftar. Di sini that comprise the list size not required. Jadi dia ukurannya dari listnya itu tidak apa namanya? Tidak wajib. Jadi dia itu lebih disukai itu menghindari penelusuran daftar untuk mendapatkan jumlahnya. Nah, selanjutnya ada inserting an element at the head of a singly linked list. Menyisipkan elemen di bagian kepala atau di bagian depan pada eh, linked list tunggal. Nah, salah satu properti yang penting dari linked list itu bahwa itu ia tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dia menggunakan ruang itu secara proporsional dengan jumlah elemennya, dengan banyak elemennya saat ini. Jadi dia kita tidak tentukan berapa panjangnya, berapa ukurannya, tetapi dia proporsional terus bertambah
mengikuti dari jumlah elemen yang ada. Nah, seperti ini, yang dimana dia cuma ada tiga elemennya, head sampai ke tail ini cuma tiga. Ditambahkan lagi elemen baru, dia langsung bertambah. Jadi dia kita tidak tentukan batasnya sampai mana. Ini ada bertambah elemen baru lah. Seperti inilah kira-kira visualisasinya. Ketika kita menggunakan linked list tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian depan list. Nah, seperti ini kita sisipkan elemen baru di depannya list. Nah, step for inserting an element, langkah-langkah untuk menyisipkan atau menginsert elemen. Pertama itu kita buat node baru. Setelah itu kita atur elemennya ke elemen baru. Lalu kita tetapkan tautan berikutnya agar merujuk ke head saat ini. Jadi dia itu, nah seperti ini. Kita add first, kita tambah di awal. Kita tambah node baru. Di mana node baru ini, eh, nah dia ini menjadi head. Node baru ini dia menjadi head dan size-nya itu ditambah satu. Nah, yang di mana ya? L head itu maksudnya list head, kepala dari sebuah list ini adalah yang terbaru, node yang newest, yang terbaru. Dan size-nya itu ditambah satu. Seperti ini, atur head list, set the head list to point to the new node. Nah, jadi itu head list-nya itu diatur jadi eh, elemen yang baru ditambahkan. Elemen yang baru ditambahkan itu akan menjadi head. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Inserting an element at the tail of a singly linked list. Menyisipkan elemen di ujung eh, linked list tunggal. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita buat node baru. Nah, kita buat node baru. Setelah itu, kita tetapkan referensi berikutnya ke non. Nah, di sini dia. Jadi, ketika kita mau buat elemen baru di ujung, bukan di depan. Kalau tadi ini kan kita buat di depan. Berarti dia kita ganti headnya. Head yang menjadi head itu elemen yang baru ditambahkan. Nah, sedangkan ini kita buat node baru itu di belakang. Jadi dia, jadi yang yang node yang apa namanya elemen yang baru ditambahkan itu dia menjadi tile. Nah, selanjutnya set the next reference of the tile to point to this new code. Nah, kita tetapkan referensi selanjutnya dari ekor agar itu menunjuk ke node barunya. Node baru yang kita buat ini menjadi referensi tile. Selanjutnya kita perbarui referensi ekor itu sendiri ke node baru ini. Nah, seperti ini algoritmanya. Kita menambahkan, kita ingin menambahkan elemen di akhir, di last. Nah, seperti ini kita buat node baru. Nah, di linked list dari node baru ini tidak ada apa-apa, berarti dia tile. Karena tidak ada. Nah, L tile next itu yang selanjutnya menjadi tile itu adalah yang newest. Dan size-nya juga ditambah satu. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia itu size-nya itu proporsional, tidak ditentukan. Jadi dia setiap kita tambahkan elemen, dia bertambah satu. Nah, kita masuk ke eh, penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk di tahap removing an element from a singly linked list atau menghapus elemen dari linked list tunggal. Nah, di sini kita akan lihat cara untuk atau algoritma menghapus linked list tunggal. Kalau tadi kita kan menambahkan, ini sebelumnya kita menambahkan, kita menginsert, sekarang kita meremove, menghapus. Nah, removing an element from the head. Nah, di sini yang kita bahas pertama itu menghapus elemen di bagian kepala atau di bagian headnya nih, yang paling depan. Jadi, menghapus elemen dari bagian kepala sebuah linked list itu pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari memasukkan elemen atau menginsert elemen
ke kepala. Nah, sayangnya menghapus node terakhir dari linked list tunggal itu bukan hal yang mudah. Nah, jadi maksudnya ini ketika kita ingin ketika kita ingin menghapus sebuah node di depan atau di kepala itu sebenarnya cuman pada dasarnya cuman kebalikan dari menginsertnya. Tetapi kalau ingin menghapus node terakhir atau tilenya ini itu bukan hal yang mudah. Not easy to delete the last node. Nah, sekalipun kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita tetap harus dapat mengakses node sebelum node before the last node. Kita harus bisa akses node sebelum node terakhir. Jadi kita harus bisa akses, kalau kita ingin menghapus ini, kita harus bisa akses node sebelumnya. Oke. Agar dapat menghapus node terakhir. Nah, di sini kita tidak dapat mencapai node sebelumnya. Kita tidak bisa mencapai node sebelum tile ini. Kita tidak bisa ha, dengan mengikuti tautan selanjutnya dari ekor. Nah, jadi kalau ingin menghapus ini kan kita bisa ikuti tautan selanjutnya. Sedangkan India tidak bisa karena dia sebelumnya. Follow the next link. Nah, the only way, satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk mengakses node ini adalah dengan memulai dari kepala daftar dan mencari hingga ke ujung. Nah, jadi kalau kita ingin menghapus yang di ujung, kita mulainya dari kepala hingga dia mencapai di ujung agar kita bisa dapat menemukan referensi dari node sebelumnya. Nah, jadi such a sequence of link hopping operation could take a long time. Nah, rangkaian operasi perpindahan tautan seperti itu bisa memakan waktu yang lama. Nah, tidak seperti menghapus kepala itu lebih cepat. Sedangkan kalau kita untuk menghapus tail atau node terakhir itu prosesnya lama karena kita harus dulu akses node pertama hingga kita menemukan node terakhir. Dia prosesnya lebih panjang. Nah, operasi-operasi seperti ini, operasi untuk menghapus list terakhir itu bisa lebih efisien pada linked list ganda atau double. Nah, kalau single dia susah. Kalau ganda dia gampang untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan pengimplementasian. Nah, di sini kita masuk implementing a stack with a singly linked list. Mengimplementasikan stack dengan linked list tunggal. Nah, this implementation of stack maintains two variable. Nah, jadi stack ini tuh eh, menggunakan dua variabel. Yang pertama ada head, adalah referensi ke node di kepala daftar, di head. Dia referensi dari head, dari node pertama. Sedangkan size ini untuk melacak to track, untuk melacak jumlah elemen saat ini dalam tumpukan. Jadi ini size-nya dia untuk melacak berapa jumlah elemen yang ada dalam tumpukan sekarang ini. Jadi dia melacak eh, berapa jumlah elemen yang terdapat di stacknya kita. Nah, selanjutnya ada the stack use as non-public class. Jadi stack itu menggunakan kelas yang non-public. Nah, eh, menggunakan kelas non-public. Stack use. Oh ya, jadi nih stack menggunakan kelas non-public node untuk merepresentasikan setiap node yang dimasukkan atau dikeluarkan dari stack. Jadi dia menggunakan node yang non-public. Nah, eh, the the object node itu menyimpan dua variabel. Ada elemen to untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Jadi elemen dia digunakan untuk menyimpan isi datanya dan next itu untuk referensi ke node berikutnya.
Nah, seperti yang kita lihat di sini ada sebuah mm, contoh dari penggunaan eh, linked list tag. Langsung saja kita mulai. Nah, kita buat folder baru lah. Nah, nah, pertama itu mm, kita membuat kelas linked list tag. Nah, jadi ini kelas kita ini dia menggunakan prinsip LIFO atau eh, last in first out. Jadi yang nih LIFO stack implementation. Buat yang lupa apa itu LIFO, LIFO itu dia eh, untuk yang dimana elemen yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Nah, lalu kita buat kelas nodenya. Node kita buat dia sesuai dengan penjelasan tadi kita buat dia cache slots yang berisi elemen dan next. Nah, elemen dia itu untuk menyimpan eh, isi node dan next itu untuk menyimpan referensi dari nodenya. Aduh, keluarku rusak. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan konstruktornya atau ayo konstruktor namanya. Kita def init self elemen next Mm, elemen untuk elemen dari setiap node dan next untuk referensi. Nah, selanjutnya kita definisikan lagi init stack method.
Salah. Nah, di sini head. Nah, size-nya itu dimulai dari nol. Untuk men-tracking tadi jumlah elemen yang ada dalam stack. Jumlah stacknya lah. Jumlah tumpukan. Salah. Untuk stack ketika dia kosong. Apa jalan ini? Pattern. Ke desktop. Sini kita return. Hmm. Nah, selanjutnya kita dev push untuk menambah elemen di atas stack di topnya. Kenapa nih?
Untuk agar dia elemennya bertambah satu terus. Ketika ditambahkan dia bertambah satu, kita tambah self size plus sama dengan satu. Maksudnya kita pop untuk meremove lah. Salah. Duh, suka salah. Nah, kita raise is empathy. Hmm. 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 Sini kita tambah size-nya. Ini kita kurang karena untuk pop dia. Tadi flagis str. Hmm, R untuk array-nya. Kita buat perulangan for i in range self size. Oh, salah. Kita buat
Isinya koma ya. Nah, sini kita buat lagi kondisi di bawah sini. Ya, name, dari linked stack. Oke. S, push 10. Sini kita salin saja supaya cepat. Kita isi angkanya aja. 15, 3, 17, isi 3 ke sama saja. Nah, kita print stack length. Panjang stacknya itu kita ambil dari len S. Mana tadi len? S-nya besar ya? S kecil. S kecil dari sini di. Oh, sorry. Sini kita print. Kita print lagi untuk popnya. Re s dot pop.
pop dua kali ya di sini. Selanjutnya kita ambil stack length. Sama saja nih. Jadi dia tampilkan panjang stacknya, jumlah stack setelah dan sebelum pop. Nah, di sini coba kita jalankan. Nah, di sini kita lihat pertama, panjang stacknya ada 6. Sini ada kepat 2, 0, 17, 3, diambil dari bawah sini, 15, 10. Nah, ketika pop, kita pop dua kali, berarti kita pop 2 dan 0. Kita pop 2 dan 0. Nah, jadi panjangnya berkurang, tinggal 4. Karena panjangnya yang tadi 6, kita pop 2 jadi 0. Nah, di sini kita lihat stack length-nya. Eh, stacknya itu langsung berubah. Yang pertama itu head-nya itu 17, 3, 15, dan 10. Dia berubah menjadi eh, 4 stack. Seperti itu. Jadi, sesuai dengan materi kita yang dimana kita mengimplementasikan stack dengan linked list tunggal. Linked list tunggal. Yang dimana di sini implementasi stack pada linked list tunggal itu kita menggunakan head dan size. Yang dimana head itu berarti menunjukkan elemen pertama atau elemen kepala. Di sini kita sudah buat di atas nih head dan size-nya. Soalnya di sini eh, node itu menggunakan non-public class. Nah, ini node. Nah, di node juga itu dia memiliki dua variabel yaitu elemen, ini elemen dan next. Yang dimana elemen itu untuk menyimpan data dan next itu untuk menyimpan referensi. Jadi di semua ini dia datanya dia referensinya saling terhubung. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini besarkan saya dulu ke analysis of linked stack of operation. Analisa atau analisis operasi linked stack. Nah, all of the method complete in worst case constant time. Maksudnya adalah semua metode tersebut itu selesai dalam waktu yang konstan. Nah, yang dimana kita, jadi semua metode yang kita gunakan tadi dimulai dari push, pop, top, lane, dan is empty itu dia running time-nya itu big O1. Big O1 artinya apa? Tidak peduli sepanjang apa array-nya atau sepanjang apa stangnya dia, waktu operasionalnya itu tetap sama atau konstan. Nah, no amortized analysis is required in this case. Yang dimana tidak ada analisa amortized yang diperlukan dalam kasus ini. Nah, sebenarnya itu space usage is uh, big O n, where n is the current number of element stack. Nah, jadi itu penggunaan ruangan dia running time-nya di itu big O n. Berarti dia bergantung tentang dengan jumlah elemen saat ini. Jadi semakin banyak jumlah elemennya, penggunaan speknya itu efisiensinya itu semakin lama juga. Maksudnya dia bergantung dengan jumlah stacknya. Nah, selanjutnya kita masuk implementing a queue with a singly linked list atau mengimplementasikan queue menggunakan linked list tunggal. Queue itu kalau saya tidak salah ingat yang kita pelajari dulu itu queue artinya antrian. Nah, this ensure worst case big O1 time for all operation. Nah,
Penggunaan queue atau antrian itu memastikan semua operasi itu waktunya Big O1. Dia memastikan waktu terburuk Big O1 untuk semua operasi. Oke. Nah, this implementation maintains three instance variable. Jadi, implementasi ini dia memiliki tiga variabel instance. Yang pertama ada head, tail, and size. Ya, sama seperti tadi yang dimana head itu kepala atau elemen pertama, tail belakang, dan size itu ukuran dari elemen saat ini. Nah, elemen are added equate to the end of the list and remove atau liquid from the front of the list. Jadi, elemen itu ditambahkan ke akhir daftar dan dihapus di bagian depan daftar. Jadi kalau kita menambahkan dia, dia tertambah di akhir, tertambah di tail. Tetapi ketika kita hapus, dia itu terhapus di awal. Jadi dia menggunakan eh, FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Beda dengan stack tadi yang dimana dia menumpuk. Jadi yang terakhir masuk ke atas, yang terakhir masuk dia yang pertama nanti diambil. Kalau dia ini sistemnya seperti antrian. Nah, selanjutnya Uh, additional care is to be taken to maintain accurate cell reference. Nah, ada yang perlu kita perhatikan itu untuk menjaga agar referensi cellnya itu akurat. Jadi kita harus jaga ini referensi dari tailnya itu tetap akurat. Di mana during enqueue selama proses mengantri, selama NQ-nya ini node terbaru itu selalu menjadi ekor yang baru. Nah, jadi kalau kita tambahkan node, node itu selalu jadi ekor terbaru karena dia ditambah di belakang. If there is only one element in this list, it also become a new head. Nah, jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut menjadi kepala. Nah, jadi kalau cuma ada satu elemen, tidak ada sudah tidak ada ekor, cuman ada kepala. Nah, selanjutnya ada space usage is linear in the current number of element. Jadi, penggunaan ruangan itu bersifat linear terhadap jumlah elemen saat ini. Jadi dia itu eh, running time-nya big O(n). Dia bergantung pada jumlah elemennya. Nah, mungkin sekarang kita coba lagi praktikumnya untuk implementasi Q. Nah, di sini kita buat kelas empathy. Kita buat kelas
Oh, apa ini? Ini sorry, salah ini.
Salah lihat. Buat untuk DQ-nya dulu.
Wah, loh, global malah.
Kita lihat coba outputnya. Nah, di sini kita lihat eh, data pertama itu jumlah antriannya ada 5. Yang dimana isinya ada 5, 7, 11, 9, 3. Nah, karena prinsipnya itu first in, first out, maka ketika kita mau remove yang pertama diambil itu yang first. Nah, karena firstnya itu adalah 5, dia hapus 5. Selanjutnya dia remove lagi selanjutnya 7. Sesuai antriannya, sesuai rutannya. Nah, langsung queue-nya itu berubah menjadi 3. Panjangnya menjadi 3. Dengan berubah kepalanya itu menjadi 1. Sedangkan ekornya itu menjadi 3. Seperti ini deh, Bu. Nah, ya, selanjutnya kita masuk ke circularly linked list atau eh, circularly linked list atau linked list melingkar. Jadi dia itu dia selalu kembali. Ekor dia kembali ke kepala gini referensinya. Nah, in the previous chapter pada bab sebelumnya, konsep array melingkar, the concept of circular array itu diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk menunjukkan eh, untuk memajukan lah for ya untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, pada linked list. Nah, jadi itu di chapter-chapter sebelumnya yang pernah kita bahas dia circular array itu dia menggunakan aritmatika modular yang dimana dia kembalikan eh, indeks terakhir dia kembalikan ke indeks pertama seperti melingkar lah bentuknya. Nah, sedangkan pada linked list circular atau linked list melingkar ekor list itu menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke kepala list. Nah, jadi dia tidak bukan apa namanya? Dia ambil referensinya, referensi dari headnya disambungkan ke referensi detail. Nah, circularly linked list daftar apa namanya? Pada linked list circular itu memberikan model yang lebih umum daripada daftar atau linked list eh, standar tadi. Yang dimana dia untuk kumpulan data yang bersifat cyclic. Nah, yaitu yang tidak memiliki konsep awal dan akhir tertentu. Nah, jadi ini cocok untuk semua data yang tidak ada konsep awal dan akhirnya. Nggak ada konsep yang mana yang pertama, yang mana yang terakhir, seperti itu. Nah, eh, linked list circular ini harus mempertahankan referensi ke node tertentu agar agar dapat menggunakan daftar saat ini.
Jadi dia harus pertahankan referensinya eh, dari node-node tertentu. Selanjutnya kita masuk ke round robin scheduler. Apa itu round robin scheduler atau penjadwalan round robin? Nah, penjadwalan round robin ini digunakan untuk mengulangi proses melalui sekumpulan elemen secara melingkar dan melayani atau mengservis setiap elemen dan melakukan tindakan tertentu padanya. Nah, di sini jika linked queue itu digunakan untuk mengimplementasikan hal ini tuh kita dapat peningkatan eh, increase overhead moving, peningkatan proses lah. Jadi dia sedikit lebih lama untuk menghapus sebuah node di depan dan menambahkan satu node di belakang. Jadi dia itu lebih sedikit lebih rumit. Nah, penjadwalan semacam ini tuh digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang harus dibagi oleh sejumlah klien. Jadi penjadwalan round robin ini sering digunakan untuk mengalokasikan bagian waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Nah, penjadwalan round robin ini dapat diimplementasikan dengan ADT atau Abstract Data Type with the General Queue ADT. Jadi dia bisa diimplementasikan ke Abstract Data Type queue yang general, yang umum. Nah, by repeatedly performing dengan berulang kali melakukan langkah-langkah following step, langkah-langkah berikut pada antrian queue. Nah, langkah pertama dia E sama dengan key DQ. Dua itu service elemen E dan tiga itu key NQE. Dengan circular queue, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut, yaitu elemen layanan key front dan key rotate. Nah, di sini ada eh, pengimplementasian dari penjadwalan sirkular atau queue sirkular pada sebuah array linked list. Nah, di sini eh, implementasi tersebut itu hanya mempertahankan dua variabel yaitu tile dan size. Nah, sedangkan eh, reversi selanjutnya dari ekor itu terhubung ke kepala. Jadi ini dia hanya pertahankan dua variabel yaitu ekor dan size, tail dan size. Nah, sedangkan untuk kepalanya bagaimana? Nah, kepala ini dia menjadi referensi dari tail. Dia direferensi dari tail, ya. Nah, circular queue pada kelas circular queue mendukung metode rotate yang menghapus elemen, dari depan dan menambahkannya eh, pada belakang queue, pada belakang antrian. Nah, hal ini bisa dicapai dengan menetapkan head lama, kepala lama menjadi sebuah new tail atau ekor yang baru seperti self tail sama dengan self tail next. Nah, nah kebetulan contoh kode ini saya sudah pernah buat, jadi mungkin langsung saja kita coba run sesuai dengan penjelasan ini. Karena berhubung waktu yang tidak cukup. Nah, di sini saya sudah buat kode untuk lingkar sirkular. Nah, bisa kita lihat outputnya pada linked circular itu. Nah, besar sedikit. Bisa. Nah, bisa kita lihat di outputnya di sini dengan menggunakan circular linked circular itu, di mana yang pertama panjang antriannya itu ada 5 yang berisi 5, 7, 1, 9, dan 3. Nah, ketika kita hapus yang 5 dan 7,
dia normal. Dia dia langsung maju yang dimana headnya menjadi satu dan ekornya menjadi tiga dengan panjangnya yang berkurang menjadi tiga. Nah, tapi dia bisa kita rotate. Ketika kita rotate, yang panjangnya tetap sama, tetapi urutannya berbeda. Yang dimana yang satu tadi yang menjadi kepala dia pindah ke belakang karena dia eh, saling memiliki referensi dengan tile. Jadi itu melingkar. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh-contoh penjelasan-penjelasan dari gambar ini. Nah, di sini ketika kita DQ, kita menghapus elemen dari awal antrian. Kita menghapus elemen dari awal antrian melingkar, artian sirkular. Nah, di sini ketika nih ada new head node, ini tail node, dia saling berhubungan, saling memiliki referensi. Nah, ini head yang akan dihapus. Seperti itu. Ketika kita mau hapus head dari list, kita hapus ini, maka otomatis apa namanya? Apa namanya? Ini tile next sama dengan old head next. Jadi eh, ekor selanjutnya itu adalah kepala yang lama. Seperti itu. Oh ya. Nah, selanjutnya ada menambahkan elemen ke akhir tail of the list. Nah, di sini seperti gambarnya yang dimana ada eh, ini yang dimana ekor saat ini ketika kita mau tambahkan tail yang baru, dia akan nih node yang akan ditambahkan. Ini tile next sama dengan newest. Dia akan berubah. Dia akan berpindah di sini tilenya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saya dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.